Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bro di Donita Mas Channel. Di vlog kali ini saya ingin menjelaskan wiring diagram atau perkabelan untuk membuat UPS DC sederhana dengan kapasitas maksimum 10 ampere. Oke, teman-teman langsung disimak aja. Yang pertama yang kita butuhkan adalah aki 12 volt 100 ampere ya di sini kalau saya mempergunakannya. Kemudian untuk kontrolernya di sini saya menggunakan solar charge control 12 dan 24 volt 30 ampere, atau kalau teman-teman bilang ini adalah SCC sejuta umat. Lalu kita butuhkan adalah power supply PWM ya, di sini yang 12 volt dengan kapasitas 30 ampere. Kemudian ada MCB DC ya dengan kapasitas 40 ampere dan terminal blok dengan kapasitas maksimal 25 ampere. Nah, untuk modulnya ini saya pergunakan step up down ya teman-teman. Jadi bukan step down tapi step up down yang 10 ampere. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya mempergunakan modul ini. Kemudian saya menggunakan juga step up 150 watt untuk up ke 24 volt ya. Lalu untuk step down-nya saya menggunakan step down yang 8 ampere untuk menurunkan tegangan ke 5 volt. Oke, kita langsung lanjut ke wiring diagramnya ya teman-teman ya. Pertama kita hubungkan dulu nih positif dari aki ke MCB DC ya, dan negatif dari aki ke NCB DC. Jadi ada positifnya kita hubungkan ke sini ya. Di sini ada skunnya, ada bautnya, kalian hubungkan. Nah, kemudian dari output NCB-nya kalian masukkan ke dalam input baterai di solar charge control atau di SCC. Untuk positifnya itu ada tanda plus dan untuk negatifnya itu ada tanda min. Nah, biasakan menggunakan kabel berwarna merah untuk positif dan hitam untuk negatif ya teman-teman. Kemudian untuk outputnya saya ambil dari positif output SCC ya. Kita masukkan ke terminal blok sini. Jangan lupa untuk ininya di jumper ya. Teman-teman bisa menggunakan terminal blok yang 8 pin, 12 pin ataupun yang 15 pin ya, terserah teman-teman ya. Dan untuk negatifnya juga kita masukkan ke sini. Jadi jalur ini kita jumper dan jalur ini kita jumper. Oke, next lanjut. Kita akan bikin dulu modul step up down-nya untuk 12 volt ya teman-teman ya. Jadi dari positif ini saya masukkan ke positif modul, dan dari negatif terminal blok juga itu saya akan masukkan ke terminal modul di sini teman-teman. Kemudian untuk 24 voltnya juga sama ya. Dari positif terminal blok kita masukkan ke positif modul 24 volt. Sedangkan untuk negatifnya kita masukkan ke negatif modul step up yang 24 volt ini ya, step up yang 150 watt ini. Sama juga untuk step down-nya yang positifnya kita masukkan ke pro positif, dan yang untuk negatifnya kita masukkan ke pro negatif. Kemudian kita setting ya teman-teman ya. Ini biasanya digunakan untuk mengecas atau menghidupkan HTB ya teman-teman. Jadi ini kita set ke 5 volt ya, yang step down-nya 5 volt. Kemudian untuk yang 12 volt biasanya teman-teman gunakan itu untuk menghidupkan ONT, ONU ataupun router ya, router indoor dengan tegangan 12 volt. Karena itu ini kita set di 12 volt ya teman-teman. Nah, di sini ini ada 3 settingan ya, 3 trim pot. Yang pertama ini adalah adjustable untuk tegangan di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah adjustable untuk arus ya, untuk ampere. Yang ketiga untuk minimum load di sini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa setting di sini. Kenapa saya menggunakan step up down? Karena
saat listrik mati, tegangan turun, ini akan tetap konstan di 12 volt teman-teman. Jadi biasanya teman-teman menggunakan step down ya untuk 12 volt. Namun saat listrik padam dan aki ini turun kapasitasnya, tegangannya, maka ini akan turun kalau teman-teman menggunakan step down. Tapi kalau teman-teman menggunakan step up dan step down seperti ini, untuk tegangan ini akan tetap sama ya teman-teman. Jadi dia tidak akan berubah. Makanya saya lebih prefer untuk menggunakan step up down yang 10 ampere. Nah, kemudian untuk yang 24 voltnya, nah di sini biasanya teman-teman pakai untuk menghidupkan RB ya, RB baik itu mikrotik ataupun LHG ataupun yang lain-lain dengan kapasitas 24 volt. Ini saya masukkan ke sini, dan jangan lupa ini di setting juga untuk 24 volt. Di sini ada trimmernya atau trim potnya ya teman-teman ya. Jadi setting ke 24 volt. Oke, next kita kemudian akan ke jalur input. Nah, biasanya teman-teman kalau menggunakan SCC ini, penyakit utamanya itu adalah loss atau chargingnya blong ya katanya. Nah, gimana caranya biar SCC ini tidak loss, chargingnya tetap aman, dan aki atau baterai ini tetap aman? Itu kita pasangkan step down teman-teman. Jadi kita pasangkan step down sebelum power supply dan SCC. Nah, kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu positif dan negatifnya ke dalam output ya. Outputnya step down 20 ampere ini. Kemudian step down 20 ampere ini kita set di tegangan 13,7 atau 13,8. Jadi yang bermain adalah di step down ini teman-teman. Kemudian baru kita sambungkan ke dalam power supply, positif dan negatifnya. Hati-hati jangan sampai terbalik, karena di sini tidak ada dioda rectifier ya, atau dioda pengaman. Dan untuk power supply-nya itu kita set di 14,4 ya. Jadi untuk power supply ini itu kita setting di 14,4 volt, dan untuk step down ini kita akan setting di 13,7. Jadi tegangan yang masuk ke dalam SCC atau ke dalam solar charge control ini sebesar 13,7 volt. Jadi dia tidak akan blong ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman menggunakan power supply atau menggunakan solar panel, tegangan yang masuk ke dalam SCC ini itu tidak akan loss karena diatur oleh step down ini. Nah, ini membuat aki awet ya teman-teman ya. Ini membuat aki awet di sini. Nah, kemudian kenapa di sini saya ambil dari loadnya SCC? Kebanyakan teman-teman membuat backup DC atau PSDC itu diambilnya dari jalur aki. Diambil dari jalur aki langsung ke terminal blok. Tapi di sini saya menggunakan load SCC. Itu yang pertama, karena load SCC ini itu sudah konstan maksimum arusnya dan tegangannya itu di 10 ampere. Jadi untuk maksimum arus yang dapat di load dari output SCC ini adalah 10 ampere. Itu yang pertama. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir ini akan loss. Kemudian di dalam load SCC atau output SCC itu sudah terdapat LVD atau low voltage detection. Nah, gunanya untuk apa? Jika aki ini sudah mencapai batas minimum pemakaian atau DOD, maka ini akan otomatis mati ya teman-teman ya. Ini akan otomatis mati, perangkat akan otomatis mati, dan aki akan posisi standby sampai PLN hidup. Nah, jika teman-teman menggunakan metode langsung mengambil dari MCB atau dari aki tanpa dilengkapi oleh LVD, maka saat tegangan aki ini turun atau habis, maka aki akan hidup mati, dan itu akan membuat akinya cepat rusak. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kenapa di sini saya menggunakan load atau output dari SCC, itu alasannya seperti itu. Nah, untuk inputnya pun di sini saya menggunakan step down 20 ampere itu untuk cut off arus atau tegangan dari power supply yang masuk ke SCC ini. Jadi yang meng-cut off itu di step down ini teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua,
penggabungan antara step down dengan SCC ini itu akan membuat pengisian itu lebih powerful ya teman-teman ya. Jadi pengisian lebih cepat. Bahasa kerennya adalah kita akan membuat semi MPPT gitu. Nah, daripada beli MPPT aslinya kan mahal ya teman-teman, itu sekitar 1 juta sekianan. Nah, ini kita akalin dengan cara membuat semi MPPT dengan cara menggabungkan step down 20 ampere dengan SCC yang 30 ampere. Sebetulnya ini bisa teman-teman ganti ya, baik yang 20 ampere, 30 ampere ataupun yang 10 ampere itu nggak masalah. Karena 30, 20 dan 10 ampere itu bukan dari output SCC-nya, melainkan dari jumlah maksimum untuk mengecas si aki atau si baterai ini. Jadi kalau untuk 10 ampere ya maksimum pengecasan ke dalam aki ini sebesar 10 ampere. Kemudian untuk power supply yang tadi saya bilang, ini kita trim atau kita charge di tegangan 14,4 sampai 14,5. Oke teman-teman, nah untuk barang-barangnya itu udah saya sediakan linknya di deskripsi. Jika teman-teman bikin sendiri ini akan jauh lebih murah ya teman-teman ya. Untuk barang-barangnya juga mudah didapat. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, teman-teman gak usah panik ya, karena tidak ada sistem akal-akalan di sini. Semua barangnya boot on, sudah ada di online shop. Teman-teman tinggal beli aja. Nah, untuk yang belum jelas silakan langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subrek, langsung di subrek aja, jangan lupa di like dan share. Akhir kata, saya Doni tambah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.